Shalom, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini bersama. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-4 dan 5. Dan kelima, demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku dari laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Firman Tuhan pada malam hari ini berkata kepada kita, karena kita ini berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bagaimana kita orang seperti ini, Tuhan berkata, kamu ini berharga. Karena itu jangan ada orang yang berkata, wah uripku seperti ini, aku ini orang bodoh, orang gak pendidikan, cari kerjaan sulit, aku ini orang paling apes. Kadang-kadang orang kalau ngalami keadaan, omongannya itu ngelantur. Sehingga kayak mengutuk dirinya sendiri. Yang apes lah, yang apalah, itu terucap dari mulut kita. Dan di sini fakta Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Berharga dan mulia. Siapapun keadaan kita, apapun keadaan kita ini berharga di mata Tuhan. Dan kita ini mulia. Nah, saya seorang hamba Tuhan, saya itu cuma SD kelas 2, kalau saya minder, kalau aku gak menghidupi firman Tuhan, saya minder, wis seumur-umur ya jadi babu, wis sudah. Jadi babu seumur-umur itu bakalan, karena apa? Pikirannya kita siapa, aku ini orang gak pendidikan, aku ini siapa. Bayangkan orang SD cari kerjaan gak sulit. Wong yang sekolah dhuwur bar sekolah golek kerjaan kontrang-kanting setengah mati nggak dapat. Nah, sementara koyok saya bagaimana bisa? Segala sesuatu yang terjadi sudah ada konsepnya Tuhan. Sudah ditentukan karena kamu ini mulia dan kamu ini berharga. Jadi itu tak katakan terus. Ketika ada pikiran saya mulai rodok gak enak, mulai rodok minder, mulai rodok keadaan saya gak enak, saya ngomong tidak. Aku berharga di mata Tuhan. Tidak, aku ini mulia di hadapan Tuhan. Aku sudah dipanggil, ditebus menjadi putri. Aku ini putri kerajaan surga. Sehingga saya sering mengaca di dalam kaca. Saya selalu ngomong, aku ini putri kerajaan surga. Aku berharga dan aku ini mulia. Karena itu aku tidak mau hidup saya seperti orang-orang dunia yang mengeluh, kakean ngeluh. Sehingga kita mengutuk diri kita sendiri. Padahal ucapan itu adalah doa. Lek kita selalu bilang, aduh apes betulan. Karena aku sudah bilang berulang-ulang, bilangan 14 ayat 28 bagian akhir itu ngomong begini. Bahwasanya apa yang diucapkan mulutmu di hadapanku akan aku lakukan. Kalau ketika kita mengatakan diri kita, aku ini apes, kamu akan apes betul. Karena kamu ngomong apes, Tuhan akan lakukan apes. Tapi kalau kita ngomong aku berharga, aku mulia. Bagi Tuhan, kalau kita mengalami masalah, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku. Ketika kita dicobai, kita sudah mulai tidak mampu, kita tidak kuat, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena itu kita jangan takut, karena ini kita berharga dan kita ini mulia. Siapa kita ini? Sampai Tuhan berani. Karena kita berharga, kita mulia karena dia sudah mati menebus kita. Dengan tubuh dan darahnya kita ditebus Tuhan. Karena itu kita menjadi mulia. Karena apa?
status kita sudah beda. Makanya itu kita jangan ngawur. Kita harus benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong kamu mulia, siapapun orang kayak aku, kayak apapun itu, kita berharga di mata Tuhan. Dan mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berharga, kita mulia, kita dipanggil, kita dipilih. Tuhan itu selalu memberikan kita apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam kehidupan kita dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari jauh. Saya kan orang tidak menikah. Bagaimana saya punya anak cucu? Tidak bisa. Akan tetapi ini firman Tuhan. Anak cucu berarti tidak harus melahirkan. Punya anak langsung nikah, punya cucu, gak seperti itu. Saya anak rohani saya banyak. Saya punya anak rohani, saya itu SD kelas 2. Tapi anak rohani saya banyak pendeta. Dari anak-anak dari luar pulau, berbagai tempat itu saya banyak. Dulu saya didik banyak anak dari luar pulau. Jadi sehingga saya Tuhan mengirimkan. Terus di Surabaya saya di mana saya ketemu ada ibu, walaupun saya tidak punya ibu. Saya di Surabaya diketemukan saudara-saudara orang-orang yang mencintai saya. Orang-orang yang mengasihi saya. Karena apa? Sama Tuhan sudah diketemukan, dibuka pintu. Jadi kita didatangkan, anak cucu dari mana didatangkan. Karena itu kita, makanya banyak saya panggilnya, di panti asuhan, panggilannya saya bunda. Jadi panggilannya banyak, cucuku banyak sekali. Nah, anak-anak rohaniku sudah punya anak semua, sehingga mereka jadi nenek aku ini. Sudah nenek, walaupun gak pernah menikah, mau gak mau harus tetap jadi nenek, wong anak-anak rohaniku. Puji Tuhan loh, saya ini orang yang paling merasa beruntung. Saya ini orang yang paling beruntung sebab aku punya Yesus. Itu keuntungan yang paling tidak bisa digantikan dengan apapun. Kekayaan dunia itu yang sementara. Tapi kekayaan rohani itu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ayo kita jangan sembarangan hidup. Tuhan bilang jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Apa yang kurang? Kemarin itu kejadian di kereta api waktu di Mojokerto. Tangan saya kemeng, saya berhenti karena lampu sepure belum liwat. Aku mijeti otomatis gasnya mati. Aku mijeti tangan kemeng gini. Tahu-tahu pas mari kereta apinya liwat dibuka. Motorku kan mati, tak starter itu gak mau. Tak starter gak mau. Belakang itu ada bus truk itu teriak. Tin, bron, tin, bron, tin, tin, tin. Alah, saya sampai budek itu rasanya. Saya langsung teriak. Dalam nama Yesus, jalan. Aku gitu. Jadi langsung jalan. Ngenteni tak tabok motornya. Saya tabok dulu. Karena apa? Gak mau jalan ya. Jadi kayak keboy. Dalam nama Yesus, jalan. Berarti aku itu gak mikir wong, gak mikir orang. Terserah orang mau ngomong apa. Tapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Oleh karena nama Yesus bertekuk lutut semua di langit, di bumi, di bawah bumi. Karena itu hargailah pengorbanan Yesus. Kita ini harus dipilih, dipanggil, dijadikan mulia, dijadikan kita berharga, dikai janjian jangan takut. Karena ketakutan, kadang-kadang orang takut sesuatu belum terjadi sudah takut duluan. Besok apa, padahal doa Bapak kami minta cukup sehari untuk sehari. Besok ya urusannya besok, cukuplah hari ini. Tapi orang belum terjadi 1 bulan aja wis kepikiran. Wis dipikiri sampai mentok. Tapi saya enggak. Saya ngomong Tuhan, semuanya boleh terjadi dalam hidupku. Karena aku ini berharga, aku mulia, aku ini miliknya Yesus, aku putri kerajaan surga. Persoalanku, masalahku, semuanya aku serahkan ke dalam Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena itu kita harus tetap percaya bahwa Yesuslah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya.
Firman Tuhan malam hari ini.